Di dunia ini terlalu banyak hal-hal buruk yang terjadi di sekitar kita. Bahkan terkadang keburukan itu bisa mengaburkan kenyataan yang ada. Oleh karena itu, sebagai manusia, penting banget bagi kita untuk bertindak jujur. Karena kejujuran merupakan titik awal dari cahaya terang di tengah lorong keburukan yang gelap. Siapa yang jujur bakal mujur, dan yang gak jujur bakal hancur. Kadang juga sebaliknya. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Perempuan ini namanya Jiyeon. Dulunya dia adalah seorang pemandu wisata dan kini menjadi pelayan di sebuah bar di Makau. Sejak menjadi yatim piatu, kehidupan Jiyeon cukup sulit. Ia harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri sekaligus membayar utang pada rentenir. Gak hanya itu, Jiyeon juga harus mendapat perlakuan buruk dari pemilik apartemennya gara-gara ia belum membayar uang sewa kamarnya. Dan hidupnya saat ini sedang sangat terdesak karena ia butuh sekali uang secepatnya. Beberapa hari kemudian jalan keluar itu datang melalui seorang pengusaha kaya raya bernama Sung Yeol. Dia dengan sengaja mengundang Jiyeon ke kantornya untuk memberi tawaran sebuah pekerjaan. Karena menurutnya Jiyeon orang yang tepat. 가족은 어머님 한 분 계시고. 미안해요. 제가 괜한 걸 물었네요. 떠오르는 거 있어요? 돈이 엄청 많은 괴물이죠. Tapi anehnya dalam penawaran ini Sung Yeol hanya meminta Jiyeon untuk menemaninya malam ini dan ia berjanji akan membayar $1.000. Namun meskipun tampak mencurigakan, Jiyeon menerima tawaran itu karena ia sendiri nggak bisa mengabaikan pesona cakep Sung Yeol yang terlihat begitu tampan di matanya. Lalu malamnya Jiyeon memenuhi permintaan Sung Yeol. Dan disinilah Sung Yeol akhirnya cerita tentang ayah tirinya yang sangat pemarah bernama Sego. Dari dulu Sego ini tidak pernah menganggap Sung Yeol sebagai seorang anak. Namun Sung Yeol berusaha bertahan menghadapi tekanan itu demi sang ibu. Maka supaya Sung Yeol disayangi oleh Sego, ia rela bekerja keras selama 10 tahun dan mempelajari apapun yang disukai oleh ayahnya. Tapi setelah ibunya meninggoy, Sung Yeol tidak punya alasan lagi selain balas dendam. Dan oleh karena itu, Sung Yeol merencanakan hal ini. 난 내팽개쳐진 내 자존심을 찾고 싶어요. 뭐라고요? 만약 돈으로도 지현 씨를 가질 수 없다는 판단이 들 땐. Karena sebagai anak tiri, Sung Yeol tidak mungkin mendapat warisan dari Sego. Jadi ia menugaskan Jiyeon untuk merawat Sego yang lumpuh dan membuat pria tua itu menikahinya. Seandainya Sego meninggal, Jiyeon pasti mendapat seluruh warisan Sego. Dan nanti Jiyeon harus membagi dua dengan Sung Yeol. Rencana ini memang terdengar sangat jahat. Jiyeon hampir saja menolak tawaran tersebut. Namun Sung Yeol mengingatkan Jiyeon pada utang dan tagihan sewa apartemennya yang menumpuk. Jika rencana mereka berdua berhasil, Sung Yeol meyakinkan Jiyeon kalau ia akan menjadi perempuan terkaya di daratan Makau. Hingga akhirnya Jiyeon pun terpaksa menyetujui rencana tersebut. Esok harinya, Sung Yeol langsung mengubah penampilan Jiyeon seperti istri Sego yang telah meninggal. Ia yakin kalau Jiyeon bisa menarik perhatian ayahnya dan rencana mereka berdua akan berjalan lancar. 가장이 좋아하는 모든 것을 배울 거예요. 그 분야 최고의 전문가. Setelah merasa cukup siap, Jiyeon pun mendatangi Sego dan berlibur dengan kapal pesiar. Kedatangan Jiyeon ini disambut oleh kapten kapal dan beberapa pelayan yang ada di kapal tersebut. Mereka menyambut Jiyeon dengan cukup hangat. Namun kebahagiaan itu dirusak begitu aja oleh Sego yang tidak senang dengan kedatangan Jiyeon. 간병인으로 새로 오신. Ia mengusir Jiyeon dan berkata bahwa ia tidak membutuhkan seorang perawat. Tapi karena di sini Sung Yeol meminta Jiyeon untuk bertahan, maka Jiyeon pun nekat menentang Sego. Jiyeon menunjukkan bahwa ia hanya peduli pada kesehatan Sego dan tidak memperhitungkan bayaran yang ia terima. Hal itu membuat Sego sedikit tersentuh
dan akhirnya membiarkan Jiyeon ikut ke kapal tersebut. Setelah itu, Yomi, pelayan pribadi Sugo, mengajak Jiyeon berkeliling dan mengenalkan semua kru kapal pada dirinya. Yomi juga bercerita kalau Sugo adalah tuan yang pemarah. Ia bahkan tidak bisa menghargai pelayannya sendiri. Dan yang paling parah, ia sering menggunakan peluit untuk memanggil anak buahnya dibanding memanggil nama mereka. Tapi karena para pelayan itu tidak ingin Sugo semakin marah, mereka hanya bisa pasrah dengan perlakuan semacam itu. Beberapa saat kemudian, Jiyeon pun memeriksa kondisi Sugo. Sugo pun meminta rokok pada Jiyeon. Namun tentu saja Jiyeon melarangnya karena rokok hanya akan memperparah kesehatan Sugo. Tadinya Sugo ingin sekali marah, tapi ia kemudian memberikan selembar uang pada Jiyeon. Ia berpikir kalau Jiyeon akan berubah pikiran, namun Jiyeon sama sekali gak tertarik. 빳빳한 $100짜리 지폐를 주지. 넌 대신 $100를 갖는 거야. 잠깐만. Sugo tak hilang akal, ia pun memperlihatkan sekotak perhiasan pada Jiyeon. Lagi-lagi ia berpikir kalau Jiyeon akan luluh. Tapi hasilnya sama aja, Jiyeon tetap melarang Sugo untuk merokok, hingga membuat pria itu sangat marah. 근데 역시 안 되겠어요. 월급을 준 사람의 명령이야. 당장 담배 갖고 와. 짧게 씹으면 당장 꺼지라는 소리야, 이 멍청아. Jiyeon pun hampir menyerah, tapi Sungyol langsung menenangkannya. Seandainya Jiyeon menyerah sekarang, maka rencana mereka akan jadi berantakan. Jadi Sungyol pun meminta Jiyeon untuk tetap bertahan. Kehadiran Sungyol ini cukup menghibur Jiyeon. Ia suka dengan ketenangan pria itu. Bahkan Jiyeon juga menyukai bagaimana Sungyol memperlakukannya dengan sangat baik, berbanding terbalik dengan ayah tirinya, yaitu Sugo. Hal itulah yang membuat Jiyeon memutuskan untuk kembali mengikuti rencana Sungyol. Ia ingin bersabar demi Sungyol. 비슷하지 않아요? 몇 가지 빠진 게 있죠. 그냥 시키는 대로만 해요. 괜찮아요? Esok harinya, Jiyeon mengomentari permainan catur Sugo dengan kapten kapal. Dan itu membuat Sugo menantangnya. Tadinya Jiyeon menolak tantangan itu, tapi Sugo berjanji akan mengabulkan apapun permintaan Jiyeon jika ia berhasil mengalahkannya. Dan kalau Jiyeon kalah, Sugo tidak akan membayar gajinya bulan ini. Akhirnya tanpa ragu-ragu Jiyeon menerima tantangan itu. Dan hanya butuh waktu singkat ia berhasil mengalahkan Sugo. Sebenarnya Sungyol ini meminta Jiyeon untuk mengalah aja supaya Sugo tidak marah. Tapi Jiyeon mengabaikan pesan itu. 기분 나쁘지 않게 쳐줄 것. 왜 통수 만난 거지? 아니. 이겼다. 돈은 안 받아요, 회장님. Begitu Jiyeon menang, ia pun langsung menagih janji Sugo untuk mengabulkan semua permintaannya. Dan ternyata Jiyeon meminta piano karena ia tahu kalau Sugo dulunya bermain piano. Akan tetapi bukannya senang, seluruh penghuni kapal pun mendadak mendung. Mereka langsung bubar dan menyuruh Jiyeon pergi dari sana. Ternyata persoalan piano itu bukanlah hal yang sepele. Yomi bercerita kalau Sugo kehilangan keluarganya gara-gara mengalami kecelakaan saat menghadiri resital pianonya. Sejak saat itu, Sugo gak pernah memainkan piano lagi. Dan cerita ini pun membuat Jiyeon merasa sangat bersalah. Ia tidak tahu kalau bosnya mengalami trauma yang sangat besar dengan piano, hingga ia tak pernah menyentuh piano sama sekali. Akhirnya Jiyeon pun mendatangi Sugo untuk minta maaf. Ia kemudian menceritakan ibunya yang mengalami kecelakaan gara-gara ingin membelikannya gaun impiannya untuk tampil di sekolah. Bukannya ingin membandingkan cerita sedih, tapi Jiyeon hanya ingin Sugo tahu kalau Jiyeon juga punya trauma. Gara-gara kejadian itu, Jiyeon selalu menghindari toko baju, sampai seperti Sugo menghindari piano. Setelah Jiyeon bercerita, Sugo seolah-olah gak peduli.
Tapi begitu Jiyeon pergi, Sugo ternyata memainkan lagi pianonya. Setelah itu Jiyeon pun langsung menemui Sungyol. Ia protes karena Sungyol tidak pernah bercerita soal keluarga Sugo yang menyedihkan. Sungyol pun membela diri kalau ia sengaja menyimpan cerita itu untuk melihat karakter asli Jiyeon dalam menghadapi ayah tirinya. Dan ternyata Jiyeon berhasil mengatasinya. Dan itu membuat Sungyol tertarik kepadanya. Esoknya Sugo menghabiskan waktu santainya dengan memancing di kapalnya. Lalu tiba-tiba mata kailnya disambar oleh ikan besar sampai membuatnya kesulitan menarik pancingan itu ke kapal. Kan seorang pelayannya Sugo yang dari Pakistan pun berusaha menolong Sugo dengan memotong senar pancingnya. Akan tetapi Sugo pun langsung marah. Ia menganggap kan terlalu lancang dan menyebabkan ikan tangkapannya malah terlepas. 감히 전혀 수영을 못합니다. 워낙 맹병이라서. 재밌는 게임을 하나. Kan pun gak bisa membela diri. Sugo mengamuk dan melempar semua makanan yang tersaji di meja makan. Saking marahnya, Sugo kemudian menyuruh Kan untuk memakan makanan yang sudah berhamburan di lantai kapal itu. Jiyeon pun akhirnya maju paling depan untuk membela Kan. Ia tak tahan melihat seseorang yang berkuasa justru menindak seseorang yang sangat lemah. Tindakan Jiyeon ini pun membuat Sugo langsung tambah merasa kesal. Kemarahannya pun langsung memuncak hingga akhirnya ia mengusir Jiyeon dari kapalnya. Jiyeon sebenarnya terkejut, tapi sekarang ia tak punya alasan lagi untuk bertahan. Ia gak peduli pada rencana Sungyol karena Sugo kali ini benar-benar udah kelewatan. Jadi ia memilih pergi dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Jiyeon merenungi nasib hidupnya yang buruk. Tak dapat dipungkiri kalau Jiyeon tidak bisa melupakan Sungyol. Pria itu terus saja berada dalam otaknya, bahkan hingga masuk ke dalam hati dan juga mimpinya. Malamnya ternyata Sungyol mendatangi rumahnya. Ia meminta Jiyeon untuk kembali melanjutkan rencana mereka. Sungyol juga mengingatkan Jiyeon jumlah kekayaan Sugo yang mencapai miliaran dolar dan nanti akan jatuh di tangan Jiyeon. Namun Jiyeon merasa takut. Ia nggak ingin melukai siapapun termasuk Sugo. Sungyol pun putus asa. Ia mengancam untuk mengganti Jiyeon jika perempuan itu nggak ingin kembali ke kapal. Meskipun sebenarnya Sungyol juga tak ingin melepas Jiyeon, karena dari awal ia tahu kalau Jiyeon adalah orang yang seharusnya melaksanakan rencana ini dengan dirinya. Sementara itu, Sugo diam-diam juga merasa kehilangan. Jiyeon sangat-sangat mengingatkan Sugo pada sang istri yang telah meninggal. Kapten kapal pun bisa memahami kesedihan bosnya. Ia kemudian memberi saran untuk menjemput Jiyeon, karena ia juga menyadari bahwa Jiyeon telah mengembalikan senyum bosnya tersebut. Setidaknya Jiyeon bisa mengubah Sugo menjadi orang yang lebih baik dibanding sebelumnya. Dan oleh karena itu, keesokan harinya Sugo pun turun kapal dan mendatangi rumah Jiyeon. Ia ingin banget minta maaf sekaligus meminta Jiyeon kembali ke kapalnya. Tapi yang sangat mengejutkan adalah kedatangan Sugo ini malah untuk melamar Jiyeon. 길게 한 번은 훈련, 짧게 두 번의 휴식. 그 소원을 이루신 것 같네요. 소원을 고집해서 놓친 데만 남았더라고. 5분 다 된 것 같네요. 전 올라갈게요. 더 이상 후라기를 불지도 않았고 내가 조금씩 변하고 있다는 거예요. 난 날 변화시키는 사람과 Akhirnya rencana Jiyeon dan Sungyol pun menjadi kenyataan. Semua orang terlihat bahagia dengan pernikahan Jiyeon dan juga Sugo, kecuali Sungyol. 그래서 알고 있나? 샹빌리 형, 지금 거울에 비친 모습은 어떤 사람 모습일까? 진심을 담아서 물어봐야 돼.
Ternyata setelah pernikahan itu, Sungyol berpikir kalau Jiyeon akan berubah. Ia takut seandainya Jiyeon tidak menepati janjinya untuk membagi harta warisan Sugo. Namun Jiyeon menenangkan Sungyol bahwa ia tak mungkin mengingkari janjinya sendiri, karena pada dasarnya dia juga telah jatuh cinta kepada Sungyol. Esok harinya kapal pesiar itu akan merapat ke Busan. Sugo berencana untuk menandatangani surat wasiat terkait pembagian harta yang ia miliki. Tapi anehnya ketika pagi ini Jiyeon akan membangunkan Sugo, ternyata pria tua itu sudah tidak bernyawa. Jiyeon pun ketakutan. Ia langsung menghubungi Sungyol untuk minta pertolongan. Dan gak lama kemudian dengan amat panik Sungyol segera menuju kamar Sugo. Ia berusaha memeriksa kondisi ayah tirinya yang ternyata memang sudah COD dengan malaikat. Jiyeon ingin melapor ke polisi, tapi Sungyol melarangnya. Karena jika Jiyeon melapor ke kantor polisi, ia pasti akan dituduh menghabisi nyawa Sugo. Dan oleh karena itu, Sungyol pun meminta Jiyeon pura-pura kalau Sugo masih hidup, setidaknya hingga mereka tiba di Busan. Setelah itu, Sungyol meninggalkan Jiyeon sebelum orang-orang mulai curiga. Namun tetap aja Jiyeon merasa ketakutan. Ia merasa seluruh awak kapal melihatnya dan menuduhnya melakukan hal jahat kepada Sugo. 걱정 마요. 회장이 괴팍하고 사람 싫어한다는 거 모두가. 그럽시다. 참. 회장의 아내 유지연 씨는 과연? Akhirnya setelah hari mulai siang, kapal itu pun bersandar di pelabuhan. Para wartawan sudah memenuhi area tersebut untuk menyambut Sugo dan istrinya yang baru. Bahkan Jiyeon diberi julukan Cinderella karena kisahnya yang tadinya cuma pengasuh tiba-tiba dipinang oleh sultan terkaya di Korea, pemilik banyak kasino di Makau. 유지연 씨가 다가오고 있습니다. 네, 김정도 회장은 Setelah berkali-kali menahan diri untuk gak panik, Jiyeon pun berhasil memasuki rumah Sugo. Di sana ia disambut oleh Yejin, sekretaris Sugo yang telah mengabdi selama 20 tahun. Yejin sebenarnya sudah mencurigai Jiyeon yang terlihat menutup-nutupi sesuatu mengenai Sugo. Tapi Yejin tidak mau menuduh sembarangan jika ia tidak memiliki bukti apapun. Sementara itu, begitu Jiyeon sampai di kamar bersama Sugo, ia tak bisa menahan kepura-puraannya. Ia merasa sangat panik dan menunggu Sungyol mendatanginya, tanpa Jiyeon sadari kalau Yejin terus memantau dirinya. Beberapa saat kemudian, Sungyol datang dan meminta Jiyeon memberi makan kepada Sugo melalui selang. Makanan itu nantinya akan memanipulasi hasil otopsi, seolah-olah Sugo meninggal setelah memakannya. Sungyol pun juga menenangkan Jiyeon kalau ia sudah bekerja sama dengan temannya yang seorang dokter. Temannya itu nanti akan pura-pura memeriksa Sugo, padahal ia sudah menyiapkan sertifikat kematian Sugo dengan catatan kematian hari ini pada jam 3 sore. Setelah itu Sungyol pergi lagi untuk mengurangi kecurigaan orang-orang, terutama Yejin yang merasa semua ini tidak beres. Gak lama kemudian Yejin datang membawa bubur untuk Sugo. Maka sesuai dengan perintah Sungyol, Jiyeon berusaha memasukkan makanan itu pada Sugo tapi nggak berhasil. Akhirnya Jiyeon pun yang frustasi memakan makanan itu sendiri, seolah-olah Sugo yang menghabiskannya. Akan tetapi Yejin nggak bisa dibohongi. Ia tahu kalau makanan itu tidak dimakan oleh Sugo karena sendok makannya masih bersih. Begitu jam 3 sore seseorang datang ke kamar Sugo. Jiyeon yang sudah gak tahan lagi pun segera meminta surat kematiannya. Tapi anehnya orang itu justru bingung dan baru mengenalkan diri bahwa dia adalah seorang polisi. Jiyeon pun langsung terkejut dan karena itulah akhirnya sandiwaranya pun terbongkar. Jiyeon kemudian ditangkap dan dicap sebagai ibu tiri Cinderella yang jahat. Setelah sampai di kantor polisi, Jiyeon berusaha menjelaskan kronologi kematian Sugo. Dan supaya polisi mempercayainya, Jiyeon meminta kesaksian Sungyol karena ia melakukan ini semua atas perintah Sungyol. Sialnya ketika Sungyol sudah berhadapan dengan polisi, ia justru menyangkal semua keterangan Jiyeon.
Ia bahkan menyimpan bukti berupa rekaman suara ketika Jiyeon ingin membagi dua harta warisan Suk-go dengannya. Jiyeon pun gak percaya kalau Sung-yeol melakukan hal sejahat ini pada dirinya. Ia kemudian dipenjara tanpa bisa membela diri lagi. Sementara itu, karena Jiyeon dipenjara, sekarang seluruh aset kekayaan Suk-go jatuh ke tangan Sung-yeol. Dan tanpa disangka, ternyata ia telah merencanakan ini semua sejak awal. Esoknya, Jiyeon meminta tolong pada Hyejin untuk menghadiri pemakaman Suk-go. Tadinya Hyejin menolak permintaan Jiyeon. Sampai akhirnya Jiyeon menceritakan seorang gadis sirkus yang direkrut oleh pemilik kasino terkaya di Makau. Dan gadis itu adalah Hyejin. Hyejin pun menyadari kalau Suk-go telah menceritakan hal ini pada orang lain. Berarti bosnya ini sudah mempercayai orang tersebut. 바꿀 수 있어요. 그 모습이 마음에 안 들 땐. 뭔 말이 이럴 거야? 지금은 수천억 원의 유산을 상속받을 후보자 중 한 명입니다. Akhirnya Jiyeon pun datang ke rumah duka. Ia diawasi oleh 2 orang polisi karena statusnya yang masih tersangka. Namun di sini Jiyeon sebenarnya berusaha mencarikan. Ia yakin kalau kru kapal satu itu bisa menjadi saksi atas kematian Suk-go. Akan tetapi saat Jiyeon ingin mencarikan, ia justru bertemu dengan Yomi. Yomi pun berkata ia percaya kalau Jiyeon bukan pelakunya. Ia kemudian memberikan sebuah tablet pada Jiyeon. Karena di tablet itu ada banyak foto Jiyeon yang diambil saat di kapal. Yomi berpikir kalau semua foto itu mungkin disiapkan Suk-go untuk memberi kejutan kepada Jiyeon. Tapi ternyata foto-foto itu seolah-olah diambil dari sudut yang aneh. Dan itu membuat Jiyeon menyadari kalau foto ini diambil dari kamera tersembunyi yang telah dipasang di pita anjing kesayangan Suk-go. Akhirnya Jiyeon pun tahu kalau bukti-bukti kuatnya ada di pita anjing tersebut yang membuktikan kalau pelaku pembunuhan Suk-go adalah Sung-yeol, anak tirinya sendiri. Namun sialnya bukan cuma Jiyeon yang menyadari hal ini, Sung-yeol pun juga, dan saat ini dia sedang mencari anjing itu untuk menghancurkan buktinya. Ia bahkan dengan tega menghabisi Yomi dan pacarnya untuk mendapatkan pita anjing itu. Tapi untungnya Jiyeon datang tepat waktu. Ia berhasil menyelamatkan Yomi dan berniat untuk mengambil pita anjing tersebut. Sayangnya Jiyeon kalah kuat. Sung-yeol bisa melumpuhkannya dan hampir menghancurkan bukti yang udah ia dapatkan. Namun kebenaran tetap menuntun mereka pada jalan keluar. Yomi justru berhasil menyelamatkan Jiyeon dan melaporkan Sung-yeol ke polisi. 살인 누명 혐의를 받고 세나도 카지노의 1인자가 Akhirnya Sung-yeol pun terbukti bersalah. Ia masuk penjara dan sedangkan Jiyeon berhasil mendapatkan seluruh harta kekayaan Suk-go yang berjumlah 100 miliar won atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Di sini Jiyeon ingin memastikan apakah Sung-yeol selama ini memiliki perasaan untuknya. Namun ternyata Sung-yeol menjawab tidak. Dan bagi Jiyeon jawaban itu sudah cukup untuk membuatnya meninggalkan Sung-yeol. Dalam hati Jiyeon menyesal telah mempercayai pria ganteng itu, bahkan jatuh cinta padanya. Jadi sekarang Jiyeon pun memutuskan untuk fokus aja pada hidupnya sendiri, menjadi wanita terkaya di Korea dan juga pemilik semua kasino di Makau.